Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dari mahasiswa Profesi Nurse ULM. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar bagaimana pendokumentasian tindakan atau implementasi keperawatan yang sudah teman-teman lakukan. Kalau di dua video sebelumnya kan kita udah berbicara mengenai gimana asesmen awal keperawatan itu dilaksanakan oleh seorang PPJA ataupun perawat pelaksana pengganti PPJA, kemudian sampai pada pemprioritasan masalah keperawatan yang diangkat, kemudian dilanjutkan di video selanjutnya lagi ada tentang perencanaan asuhan yang diangkat oleh PPJA ataupun perawat pengganti PPJA. Nah, pada video ini kita akan berdiskusi menerangkan seputar bagaimana perencanaan yang sudah dibuat itu diimplementasikan oleh baik itu PPJA ataupun perawat pelaksana pengganti PPJA dan bagaimana mendokumentasikannya dan apa saja yang harus didokumentasikan setiap shiftnya atau setiap harinya apa saja sesuai dengan pastinya tuntutan akreditasi ya. Oke. Saya izin nyari lembar implementasi dulu. Oke. Di sini ada keterangannya yaitu catatan tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan artinya implementasi keperawatan ya di sini. Baik, sebagai penjelasan awal di sini tetap sama dan mirip dengan form assessment ataupun perencanaan. Di sini ada nomor RM pasien, nama pasien, tanggal lahir, dan mungkin juga nanti akan ada NIK di KTP pasien. Jadi identitas pasien juga harus tertera di tiap lembar catatan tindakan keperawatan. Ya. Walaupun nanti terjadi penambahan lembaran ini juga harus tetap dicantumkan. Oke, bisa dilihat di sini terkait dengan kolom ya. Jadi ada 3 kolom di sini, ada shift pagi, shift sore, sama shift malam. Tanggalnya akan sama ya di sini. Ini akan habis per 1 hari ya. Jadi bagi yang shift pagi mendokumentasikannya nanti di sebelah sini, yang sore atau siang di sini, dan yang malam di sini. Di sini saya kasih perumpamaan ya atau contoh bahwa apa yang akan didokumentasikan di catatan tindakan keperawatan ini sebenarnya adalah pengejawantahan dari perencanaan yang telah dibuat atau yang diinstruksikan oleh PPJA kepada perawat pengganti PPJA kita. Jadi apapun yang nurse muda lakukan atau perawat lakukan sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan perencanaan si PPJA, maka tulislah di kolom tindakan ini ke bawah. Apakah itu nanti memakai label secara umum yang label terpilih dari SIKI sesuai dengan diagnosis terpilih, boleh labelnya, atau juga sebenarnya boleh tindakan spesifiknya. Ya, yang penting sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh PPJA atau perawat pengganti PPJA. Itu tuliskan di sini. Dan perlu diingat juga yang namanya kita melakukan implementasi itu nggak langsung ke semuanya, mungkin aja berbeda jam atau berbeda waktu. Nanti silahkan tinggalkan penanda bahwa jamnya intervensi A jam berapa, intervensi B jam berapa, intervensi C jam berapa, dan seterusnya ke bawah sini. Sertakan juga paraf siapa yang melaksanakan intervensi tersebut ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk kolom ini. Jadi kolom ini akan habis untuk satu shift ya. Di sini contohnya shift pagi, shift sore nulis di sini, shift malam nulis di sini. Kemudian di bawah catatan tindakan tersebut ada kolom tentang evaluasi nyeri pagi, sore, malam. Ini yang kadang diperdebatkan oleh teman-teman mahasiswa. Jika pasien kami tidak mengeluh nyeri atau tidak muncul, tidak eksis
diagnosis nyeri atau masalah keperawatan nyeri gimana nurse katanya. Biasanya nanya kayak gitu. Oke. Penting saya tekankan di sini bahwa yang namanya nyeri merupakan suatu hal yang patut dan penting untuk selalu dievaluasi. Kenapa? Karena ini kaitannya teman-teman dalam permintaan akreditasi ya. Karena yang namanya nyeri itu menjadi suatu hal yang harus diintervensi sebaik mungkin karena ada yang namanya suatu kata-kata ya saya ambilkan, saya kutip di Senar 1.1 di bab HPK, hak pasien dan keluarga. Intinya pasien yang dirawat harus dijamin terbebas dari nyeri atau jika ada nyeri diintervensi untuk menghilangkan nyeri tersebut. Artinya jika pasien kita itu eksis masalah keperawatan nyeri, yaitu baik itu nyeri akut, nyeri kronis, atau nyeri persalinan, atau sindrom nyeri, wajib diintervensi. Dibuktikan dengan apa? Catatan tindakan di sini memuat tindakan apa untuk memanajemen nyeri. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan skala nyerinya berapa, lokasinya di mana, sifatnya itu gimana, menetapkah, tindakan yang dilakukan apa di sini. Mungkin aja nih akan terinci di sini, misalkan tindakan yang dilakukan pada nyeri adalah manajemen nyeri. Itu kan berbahasa label ya, label intervensi nyeri. Tapi tindakannya bisa loh di sini lebih spesifik. Misalkan tarik nafas dalam, distraksi, relaksasi, atau guidance imagery. Ini bisa dirincikan di sini di jenis tindakan untuk manajemen nyeri tadi. Dan di sini juga bisa diterangkan lebih jauh manajemen nyeri yang dilakukan itu apa. Ya. Misalkan di sini di tindakan ini ada istilahnya manajemen nyeri. Tindakannya di sini mungkin bisa ditulis relaksasi. Nah, di sini dijabarkan relaksasi itu dalam bentuk apa, penjelasannya lebih panjang di sini bisa. Gunanya untuk apa? Ya untuk perawat sip-sip selanjutnya biar dia memahami apa sih yang dilakukan pada pasien untuk mengantisipasi atau memanajemen nyerinya. Ya, saya ulang lagi kenapa nyeri sangat penting karena merupakan hak pasien dan keluarga sesuai dengan tuntutan akreditasi. Jadi teman-teman wajib mempelajari ini. Kalau dia tidak mengalami nyeri atau tidak eksis sama sekali diagnosis keperawatan nyerinya, simpel, tinggal dikasih tanda atau ditulis tidak ada nyeri, tidak terdapat nyeri. Artinya kalau kita ngisi itu emang kita sudah mengerjakannya. Ya. Jangan pernah dikosongi karena jika dikosongi artinya teman-teman belum melaksanakannya. Oke? Ini difungsikan untuk pagi, sore, malam mengikuti shift pagi, siang, malam di sini. Jadi 3 shift dalam satu hari. Oke, pada lembar ini sama ya. Jadi lembar ini akan habis dalam waktu 2 hari. Oke. Ini lembar catatan implementasi keperawatan. Nah, di sini di lembar selanjutnya ada lembar yang identik juga sebenarnya tentang nyeri. Ya, di sini ada nyeri juga. Ini hari ketiga. Kalau di atas ini tadi ada hari pertama dan hari kedua. Ini kita anggap hari pertama. Oke, hari pertama kita turunkan sedikit, ini hari kedua dan di sini hari ketiga. Oke. Selain nyeri, hal yang juga penting dicatat dalam tindakan keperawatan adalah asesmen ulang kita terhadap resiko jatuh. Lagi-lagi ya teman-teman. Kadang mahasiswa suka nanya, "Nurse, kalau tidak ada resiko jatuh, masa sih harus diimplementasikan juga?" katanya. Masa sih dicatat juga? Saya tekankan di sini bahwa yang namanya asesmen ulang terhadap resiko jatuh itu sangat penting. Kaitannya kemana? Lagi-lagi, kaitannya ke permintaan akreditasi adanya di SKP, sasaran keselamatan pasien, khususnya di SKP 6, teman-teman. SKP 6
berbunyi, yaitu SKP tentang pencegahan resiko jatuh pada pasien. Dan inilah pengejawantahannya, bahwa setiap harinya pasien kita mesti dan wajib dilakukan asesmen ulang. Kita ingat di video pertama tentang penjelasan asesmen awal, di sana sudah terdapat yang namanya di asesmen awal terdapat poin, yaitu asesmen resiko jatuh menggunakan Humpty Dumpty pada anak, Morphle Scale pada dewasa. Itu digunakan di asesmen awal. Sekarang implementasinya adalah pasien kan pasti dirawat mungkin tidak hanya sehari, tapi beberapa kali 24 jam berkali-kali lipat, artinya berhari-hari. Oke, berarti setiap periode waktu 24 jam itu pasien wajib dilakukan asesmen ulang resiko jatuh maksimal 24 jam. Bisa saja loh terjadi perubahan kondisi yang sangat signifikan. Asesmen ulang pada risiko jatuh mungkin bisa dilakukan lebih sering. Itu implementasinya nanti dicatat di asesmen ulang risiko jatuhnya, bisa dicantumkan di CPPT ya, yang minimal 1 sip sekali itu bisa dieksiskan penulisannya di situ jika risiko jatuhnya sangat tinggi dan merupakan suatu masalah. Di sini tersurat atau terlihat bahwa risiko jatuh minimal dilakukan asesmen ulang selama 1 kali 24 jam pasien perawatan. Di sini ada asesmen ulang risiko jatuhnya mirip ya dengan asesmen awal menggunakan Morphle Scale. Jadi nanti seorang nurse muda, baik itu PPJA atau perawat pelaksana pengganti PPJA, wajib melakukan screening risiko jatuh, menilai. Ya, di sini ada dikasih tanda checklist aja atau tanda centang. Nanti dijumlahkan per harinya. Per harinya resiko jatuhnya itu rendah, sedang atau tinggi. Ya, dikasih angka di sini, dijumlahkan dari atas ke bawah. Nah, dari resiko rendah, sedang, dan tinggi ini, kita akan bisa menentukan nanti mana yang menjadi intervensi yang harus dilakukan. Ya, jadi di sini ada tindakan pencegahan resiko jatuh. Misalkan tadi pasien kita dapatkan angkanya setelah dijumlahkan ke bawah, misalkan 35. 35 merupakan kategori resiko jatuhnya itu sedang. Sehingga kita akan melihat di kolom B, yaitu tentang pencegahan resiko sedang B. Ya, jadi pada hari tertentu di sini ditulis tanggal, ya udah tinggal dikasih centang di sini. Tanggal ini yang di sini sinkron harusnya dengan yang di sini. Ya, karena apa? Karena resiko jatuh pada pasien mungkin aja nanti berbeda di tiap harinya, bahkan di tiap shiftnya. Kalau di tiap shiftnya catat di CPPT. Jika mainnya di sini per hari, catatlah di sini juga. Oke. Tindakan A, B, C ini berbeda-beda jenis tindakan pencegahan risiko jatuhnya. Ya, jadi yang sebagai yang teringan atau pencegahan umum, atau yang tidak sama sekali mengalami risiko jatuh atau risiko jatuhnya rendah, bisa dilaksanakan pencegahan umum risiko jatuh berupa orientasi lingkungan sampai dengan edukasi pemberian edukasi pasien tentang pencegahan risiko jatuh. Ya. Tidak ada istilahnya pemberian label tanda kuning, baik itu kancing atau gelang. Nah, pemberian gelang warna kuning, misalkan itu dimulai ya pada resiko jatuh sedang ya di sini. Nah, ini kan sesuai dengan SKP 6 nih. Jadi pada poin B ini lakukan pastinya untuk semua tindakan A, ditambahkan dengan penanda ya, entah itu di dekat pasien atau di gelang pasien, kemudian bantu ambulasi kalau yang akan
bisa lah beraktivitas secara biasanya, namun diedukasi tentang risiko yang terjadi pada kejadian jatuh. Sedangkan pada pencegahan risiko tinggi yang kategori C, melakukan tindakan pencegahan umum A dan lakukan juga pencegahan risiko sedang B plus monitor setiap jam, pastikan pasien menggunakan alat bantu jalan kalau mau jalan, melibatkan keluarga untuk mengawasi pasien, jangan pernah tinggalkan pasien sendiri. Itulah beberapa kategori pencegahan risiko jatuh sesuai dengan kategorinya. Makanya penting bagi PPJA atau perawat pengganti PPJA selalu melakukan screening ulang atau asesmen ulang risiko jatuh per hari minimal, ya minimal per hari. Jika diagnosis tersebut eksis, maka bisa dilakukan per shift. Di sini ada contoh catatan tindakan keperawatan kosongan. Oke. Akan habis dalam waktu 3 hari ya di sini. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video pengarahan tentang dokumentasi catatan tindakan keperawatan. Saya review ya. Jadi setiap shift teman-teman wajib melakukan tindakan pendokumentasian. Implementasi keperawatan di sini dijabarkan di sini apa saja yang sudah dilakukan, jamnya dikasih sesuai dengan tindakan yang dilakukan tadi. Jangan lupa dikasih paraf siapa yang melaksanakan. Kolom dan baris ini akan habis selama 1 shift. Kemudian ketiganya ini akan habis dalam 1 hari. Oke. Jangan lupa tentang nyeri dilakukan evaluasi setiap shiftnya. Kemudian ini akan habis dalam 3 hari, dan tentang asesmen ulang risiko jatuh per kolomnya ini dilaksanakan minimal 1 kali 24 jam dan akan habis selama 3 hari perawatan. Silakan nanti teman-teman ditambahkan form-form catatan tindakan keperawatan ini ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya seputar pendokumentasian catatan tindakan keperawatan. Next kita akan berjumpa di video selanjutnya tentang bagaimana evaluasi keperawatan atau catatan perkembangan pasien terintegrasi itu didokumentasikan. Sekian videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.